Hai, selamat malam. Cerita serem kali ini berjudul Horor di Hotel Bali. Dan kisah ini ditulis oleh akun Twitter Bristory. Buat yang mau baca sendiri tweetnya, kalian boleh klik link yang saya sertakan di deskripsi. Silahkan juga follow akun beliau untuk mengikuti cerita horor lainnya. Tapi, buat yang mau dengerin versi suara saya, kalian cukup stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Bali merupakan salah satu destinasi wisata dunia, dan pernyataan ini rasanya sudah tidak bisa diperdebatkan lagi, karena Bali memang menyimpan sejuta keindahan. Saking indahnya, Bali dijuluki Pulau Dewata, atau Pulaunya Para Dewa. Dan cerita kali ini terjadi di Pulau Bali. Kisah ini merupakan pengalaman seorang teman yang baru-baru ini berlibur ke Bali bersama istrinya. Ceritanya adalah tentang pengalaman seram ketika menginap di salah satu hotel di Ubud, Bali. Pi, pas malam kedua kita nginepnya di Ubud aja ya. Aku udah dapet hotel bagus nih. Ada private poolnya juga lagi. Asik deh kayaknya. Ucap istriku beberapa hari sebelum kami berangkat ke Bali. Untuk aku yang memang tipe orang yang gak mau ribet, aku menyerahkan semuanya ke istriku. Entah itu soal hotel yang akan kami tempati, tempat-tempat yang akan dikunjungi, bahkan susunan acara selama di sana pun aku serahkan sepenuhnya ke tangan istriku. Lagi pula, aku paham lah, istriku pasti sudah mencari tahu banyak sebelum memutuskan mau kemana atau nginep di mana. Jadi aku memang tinggal iya-iya aja. Dan memang benar, sekilas melihat foto-foto hotel yang di Ubud itu, aku ngelihatnya emang bagus banget. Konsepnya lebih seperti villa daripada hotel. Jadi semacam villa-villa yang berada di dalam satu lingkungan besar dengan nuansa tipikal daerah Ubud yang dikelilingi persawahan dan pepohonan hutan kecil. Dilihat dari foto-fotonya sih, tempat itu benar-benar asri dan menenangkan. Ya udah, papi sih ikut aja. Tempatnya juga kelihatan enak kok. Jawabku menyetujui. Rencananya di hotel itu kami akan menginap selama 2 malam, dan selebihnya kami akan mengeksplorasi pantai. Singkat cerita, hari yang kami tunggu-tunggu pun datang juga, hari di mana kami berangkat ke Bali. Seperti yang sudah direncanakan, hari pertama kami menginap di Denpasar. Kami tinggal di salah satu hotel di kawasan Kuta. Tidak ada yang perlu diceritakan di hari pertama ini, karena semuanya berjalan normal dan menyenangkan. Di hari kedua, barulah kami menuju Ubud. Kami ini sengaja memilih Ubud karena memang kami menginginkan suasana alam pesawahan untuk healing yang menenangkan. Tapi karena waktu itu kami mampir ke beberapa lokasi, kami pun baru mulai menuju Ubud pada sore harinya. Perjalanan yang kami tempuh menuju hotel kira-kira 1 jam lebih dari Denpasar. Namun sepanjang perjalanan, lagi-lagi kami disuguhi pemandangan yang tidak membosankan. Makin dekat dengan Ubud, makin banyak gelaran pesawahan. Jadi pemandangannya memang sangat indah. Tidak terasa, menjelang jam 6 sore, setelah melalui jalan yang cukup berliku, kami pun hampir sampai di daerah Ubud. Tapi lokasi hotel ini ternyata tidak berada di tengah kota, karena kami masih harus melewati pedesaan yang tergolong sepi. Perjalanan kami waktu itu dibantu oleh Google Map, mengikuti arah jalan yang harus ditempuh. Sebenarnya sih tidak terlalu susah ya, tapi karena kondisi jalan menuju hotel ini agak berliku, kami yang tidak terbiasa melewati medan kayak gini ya cukup kaget. Beberapa kali kami juga harus melewati pemakaman umum yang sepi dan agak creepy. Nah, ketika sudah sangat dekat dengan gerbang pintu masuk hotel, sekali lagi kami melihat ada pemakaman umum yang besar dan lagi-lagi terlihat sangat sepi dan kosong. Waktu itu aku dan istri saling diam ketika melewatinya, karena entah kenapa suasananya sedikit beda. Kok dekat kuburan ya, Pi? Tanya istriku. Dan sebenarnya itu adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Jadi ya aku diam saja. Waktu itu kami melihat gerbang bergapura besar khas Bali berdiri di tengah-tengah pepohonan.
Di antaranya, ada jalan kecil yang agak sempit jika harus dilewati 2 kendaraan jika berpapasan. Dan kami pun memasukinya. Pak Satpam dengan ramah memberi petunjuk kemana kami harus mengarah untuk menuju lobi. Ada satu kolam besar yang di tengah-tengahnya berdiri patung berwarna putih yang juga besar. Dan kami harus berputar setengah lingkaran mengelilinginya untuk sampai ke lobi. Kesan pertama, dari halaman depannya saja, hotel ini kelihatan cukup besar. Ruangan lobinya sendiri berbentuk rumah panggung dengan suasana yang nyaman. Tapi ada yang menarik perhatian, yaitu lobi sebesar ini ternyata hanya ada satu orang saja yang terlihat. Itu pun adalah resepsionis, seorang wanita cantik yang dengan segera menyapa kami dengan ramah. Selanjutnya, istriku yang melakukan proses check-in, sementara aku melihat-lihat di sekitar hotel. Seperti yang sudah aku bilang tadi, bangunan lobi yang besar ini berbentuk seperti rumah panggung. Jadi, ada satu balkon di sisi kanan, dan dari situlah kita bisa melihat di sekitar hotel. Dari balkon inilah aku melihat pemandangan yang cukup asri. Tapi karena sudah menjelang malam, jadinya tidak seterang siang. Namun walaupun begitu, aku masih bisa melihat rindangnya pepohonan hutan kecil yang jaraknya hanya belasan meter dari tempatku berdiri. Jujur, pemandangan di sana memang sangat indah. Nah, dari tempat ini juga aku melihat ada jalan kecil yang terlihat hanya untuk pejalan kaki atau sepeda. Jalan kecil ini menuju ke sebuah ruangan. Tapi karena suasana kala itu sudah agak gelap, aku tidak bisa memastikan ruangan apa itu. "Sore, Pak." Tiba-tiba terdengar sapaan. Ternyata ada seseorang yang sedang duduk di kursi yang letaknya berada persis di ujung jalan kecil tadi. Tempat duduknya hampir persis di bawah balkon tempat aku berdiri. Seorang pemuda berusia sekitar 20-an awal, mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih serta bercelana panjang hitam. Sekilas sih terlihat seperti pegawai baru masuk atau pegawai magang. "Sore," aku membalas sapaan ramahnya dengan senyuman. Dan karena jarak kami hanya beberapa meter, jadinya aku bisa melihat dengan jelas. Setelah bersapaan, kemudian pemuda itu mengalihkan pandangannya ke depan, ke arah hutan kecil di hadapan kami. Begitupun juga aku, menatap ke depan dan tidak lagi melihat ke bawah. Beberapa detik kemudian, istriku memanggil. "Pi, ayo, udah," katanya. Ternyata proses check-in kami sudah selesai. Sebelum menghampiri, refleks aku menoleh ke bawah, ke tempat di mana pemuda berbaju hitam putih itu duduk. Tapi anehnya, dia sudah tidak ada di sana lagi, karena kursinya sudah kosong. Mungkin udah masuk ke ruangan kali ya? Begitu pikirku. Tapi masa iya sih? Hanya dalam 2 atau 4 detik aja? Cepet amat. Tapi ya sudah, aku tidak terlalu memikirkannya lagi. Karena setelah itu, aku langsung menghampiri istriku. "Nanti kendaraan bisa parkir di tempat itu saja ya, Pak. Petugas kami akan mengantarkan Bapak dan Ibu menuju kamar," ucap Mbak resepsionis sambil menunjuk ke arah lapangan di samping bangunan lobi ini. Ternyata memang hotel ini berkonsep villa atau resort, di mana salah satu peraturannya adalah kendaraan kita diberi tempat parkir khusus, karena tidak boleh masuk ke lingkungan hotel. Jadi, para tamu harus berjalan kaki untuk menuju kamar atau villanya masing-masing. Sebenarnya sih nggak masalah ya, karena kami melihat lingkungan hotel ini sangat asri dan bersih. Pepohonan juga rindang, jadinya untuk berjalan kaki nggak akan memberatkan. Dan karena kamar yang kami pesan letaknya nyaris di ujung, sepanjang jalan kami bisa menikmati pemandangan hotel. Hotel ini ternyata lebih luas dari perkiraan kami. Jumlah kamar dan villanya cukup banyak, mungkin sekitar 50-an. Ada yang bentuknya kamar berderet, ada pula yang bentuknya rumah dengan jarak satu sama lain berjauhan. Di sepanjang jalan, kami menemukan banyak taman kecil dan indah, lengkap dengan kursi dan meja di tengahnya. Oh iya, di hotel itu ada 3 kolam renang berukuran sedang yang kami temui. Dan kolam-kolam ini bisa digunakan oleh seluruh tamu,
Begitu informasi dari mas-mas petugas hotel yang mengantar kami. Walaupun hari sudah agak gelap, tapi kami masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Secara keseluruhan, lingkungan hotel ini sangat indah dan menenangkan. Tempat yang sangat pas bagi kami untuk healing. "Itu Pak, kamarnya," ucap petugas hotel kepada kami. Setelah kira-kira 5 menit kami berjalan. Deretan kamar berjumlah 5 bangunan yang menempel sudah kelihatan dari tempat kami berdiri. Dan lagi-lagi kami melihat ada taman. Kali ini letaknya tidak jauh dari posisi kamar yang nantinya akan kami tempati. Taman ini tidak terlalu luas, tapi ada beberapa kursi besi lengkap dengan meja kecil. Di taman itu juga ada beberapa pohon rindang di dalamnya. Nah, di taman yang kelihatan nyaman ini, aku melihat ada seorang bapak sedang duduk santai sambil memperhatikan anak perempuannya yang sedang bermain. Kami sempat berpandangan dan saling melempar senyum. Sepertinya bapak dan anak itu tamu di sini juga. Aku pikir sih begitu. Dan hanya berjarak belasan meter dari taman tadi, akhirnya kami sampai. "Ini kamarnya," ucap mas hotel sambil membukakan pintu. Dan sejurus kemudian kami pun masuk. "Wah, kamarnya besar," ucap istriku. Dan memang benar, menurutku juga begitu. Kamar ini cukup besar. Setelah melewati pintu, di sebelah kiri adalah letak toilet. Toiletnya sendiri lumayan besar, lengkap dengan bathtub yang juga besar di dalamnya. Selain itu, isi kamar tidak beda jauh dengan kamar hotel lainnya, yaitu ada tempat tidur, meja, kursi, dan TV. Oh iya, tempat tidurnya agak berbeda, yaitu sebuah tempat tidur besar dengan desain kuno berbahan kayu, dilengkapi dengan kelambu tipis yang mengelilinginya. Selain itu, tentu saja yang istimewa adalah adanya kolam renang kecil pribadi di bagian belakang hotel. Kolam renang ini berhadapan langsung dengan pesawahan tanpa pagar pembatas. Tapi karena kami sampai situ hari sudah gelap, jadinya pemandangan di belakang tidak begitu kelihatan indahnya. "Terima kasih ya mas," ucapku kepada pegawai hotel yang mengantarkan kami ke kamar ketika dia berpamitan. Setelah itu, kami pun mulai membereskan barang-barang bawaan kami. Dan seperti kataku tadi, rencananya kami akan menginap di hotel ini selama 2 hari. Lagi beres-beres nih, tiba-tiba istriku bilang, "Pi, tas hitam yang satu lagi kemana ya? Kok nggak ada?" Loh, iya. Ternyata ada salah satu tas kami yang tidak ada. Aku pikir mungkin tertinggal di mobil atau di lobi hotel. "Coba deh aku telepon ke lobi ya, siapa tahu ketinggalan di sana," jawabku sambil meraih gagang telepon untuk menghubungi lobi hotel. Setelah itu, aku terlibat percakapan dengan staf resepsionis di ujung telepon, menanyakan tentang keberadaan tas hitam kami. Tapi, ketika masih dalam perbincangan telepon tersebut, tiba-tiba pintu kamar ada yang mengetuk dari luar. Mbak, ada yang mengetuk pintu nih. Saya telepon lagi nanti ya mbak," kataku sambil menyudahi percakapan kami. Karena kebetulan istriku sedang ada di toilet, jadi ya aku yang harus bukain pintu. "Pak, ini tasnya ketinggalan di lobi tadi," kata pemuda yang sepertinya petugas hotel sambil memberikan tas yang kami cari. "Oh iya, makasih ya. Tapi kok cepet amat mas? Baru aja saya telepon lobi," jawabku dengan sedikit heran. "Iya pak, sama-sama," kata pemuda itu yang kemudian langsung pamit pergi, balik badan sambil tersenyum meninggalkan aku yang masih berdiri di pintu. Padahal ya, aku itu masih penasaran, kok bisa tahu-tahu tas ini dianterin? Tapi setelah aku pikir lagi, aku inget nih sama pemuda ini. Dia kan yang tadi duduk di bawah balkon. Jadi mungkin dia lihat tas kami ketinggalan di lobi tadi, terus dianterin deh. Gitu paling, pikirku sambil lalu menutup pintu. Selanjutnya, malam pun semakin bergulir. Di belakang kamar kami, seperti yang sudah aku bilang tadi, ada kolam renang kecil terbuka tanpa atap, dan di sebelah kanannya ada gazebo kecil juga. Nah, di gazebo inilah aku dan istri berbincang menikmati malam dan pemandangan pesawahan. Waktu itu, kami sempat membicarakan tentang keadaan hotel ini yang sangat sepi.
Tapi kami berasumsi mungkin itu karena ini bukan hari libur atau bukan musim libur juga, makanya sepi. Pembicaraan kami pun terus berlanjut sampai sekitar jam 11 lewat, nyaris tengah malam. Nah, ketika sedang asik-asiknya berbincang, tiba-tiba kami mendengar ada suara percakapan dari kamar sebelah. Oh iya, kamar kami ini berada di tengah-tengah. Jadi di sebelah kanan dan kiri ada kamar lain juga, hanya terpisahkan oleh dinding kira-kira setinggi 2 meteran. Jadi walaupun kamar kami dempet-dempetan, privasi tetap terjaga karena adanya dinding tinggi ini. Kecuali memang kita sengaja manjat ya. Nah, waktu itu kami saling berpandangan ketika mendengar suara 2 orang itu. Iya, ada suara 2 orang yang kami dengar, yaitu suara bapak-bapak yang sedang berbincang dengan anak kecil perempuan. Kedengarannya sih seperti itu. Oh, kayaknya bapak sama anak tadi yang di taman itu, Mi. Kataku nyaris berbisik ke istriku. Di taman mana? Itu di taman depan, pas kita baru datang tadi. Gak ada orang, aku gak lihat siapa-siapa tadi. Masa sih? Segitu jelasnya kamu gak lihat? Aku aja sempat senyum sama mereka kok. Bapak-bapak lagi main sama anak perempuan, Mi. Jelasku. Gak tahu gak lihat. Apa aku aja kali yang gak terlalu merhatiin. Tapi sih setahu aku tadi cuma ada kita doang. Jadi istriku ini merasa kalau dia tidak melihat ada orang lain di taman sore tadi. Padahal aku jelas-jelas melihat ada seorang bapak sedang bersama dengan anak perempuannya. Yang aku yakin mereka inilah yang sedang berada di sebelah kamarku. Setelah perbincangan pelan itu, kami jadi diam. Perhatian kami teralihkan ke arah suara bapak dan anak di sebelah kamar. Tapi karena mereka berbincang gak terlalu keras, jadinya kami tidak mendengar dengan jelas apa yang sedang mereka perbincangkan. Aku penasaran kataku sambil bangun dari tempat duduk dan bermaksud untuk mengintip ke kamar sebelah. Tapi jangan, sambung istriku sambil mencoba menarik tanganku, menahan agar aku mengurungkan niat. Tapi karena aku sangat penasaran, aku tetap ingin melihat ke sebelah. Dan tidak perlu usaha berlebih. Aku cukup berdiri di atas gazebo, sudah kelihatan suasana kamar sebelah walau tidak seluruhnya. Waktu aku mengedarkan pandanganku, aku bisa melihat dengan jelas kalau kamar sebelah itu gelap gulita. Sama sekali tidak ada lampu yang menyala. Benar-benar gelap semua. Dari teras sampai isi kamar, semuanya gelap. Aku juga tidak bisa melihat sosok bapak dan anak yang masih berbincang itu. Padahal perbincangan mereka masih saja terdengar. Sebelah gelap banget. Kok pada ngobrol gelap-gelapan ya? Kataku sambil duduk ke gazebo lagi. Mungkin mereka emang suka gelap-gelapan kali, Pi. Biarin aja sih. Lagian ngapain juga papi ngintip-ngintip segala? Sungut istriku. Suka tidak suka, kami harus terus mendengarkan perbincangan dari sebelah. Karena memang sangat menarik perhatian. Cukup lama kami mendengarkan suara perbincangan mereka. Awalnya sih gak ada perasaan apa-apa, tapi lama-kelamaan kami merasa ada yang aneh. Dari yang kami dengar sebelumnya, percakapan mereka terselip tawa dan canda. Tapi lama-kelamaan berubah menjadi tangisan lirih sang anak perempuan. Sementara si bapak seperti sedang berbicara dengan nada kesedihan. Aku dan istri yang menyadari hal itu hanya saling pandang dengan penuh tanda tanya. Apalagi lama-kelamaan kedengarannya semakin aneh. Anak perempuan itu bisa tiba-tiba berubah, kadang tertawa ceria, lalu menangis terseduh-seduh. Pi, aku merinding deh. Iya nih, aku juga. Kataku sambil memberi kode untuk masuk ke dalam kamar. Nah, waktu itu ada yang aneh dan agak menakutkan. Jadi ketika kami sedang berjalan di pinggir kolam menuju pintu, tiba-tiba terdengar suara dari sebelah. Mau kemana? Gitu katanya. Dan aku yakin banget itu adalah suara bapak yang ada di kamar sebelah. Kaget banget lah kami. Tapi itu belum selesai. Setelah suara mau kemana, berikutnya kedengaran suara cekikikan anak kecil. Dan kami yakin kalau itu adalah cekikikan anak kecil yang tadi ada di sebelah juga. Makin merinding dong. Kami yang sempat berhenti langsung kembali melangkah cepat menuju kamar. Setelah menutup pintu, kami pun langsung duduk di atas tempat tidur.
Waktu itu istriku kelihatan cemas banget. Dan walaupun aku sebenarnya juga takut, aku tetap berusaha menenangkannya dengan bilang kalau itu hanyalah salah dengar. Gak mungkin lah, Pi. Orang jelas-jelas suara itu negur kita kok. Udah lah, Mi. Yuk, kita tidur aja yuk. Lagi-lagi aku berusaha menenangkan. Sampai sekitar jam 1 dini hari, aku masih terjaga di atas tempat tidur. Sementara istriku sepertinya sudah nyenyak. Tapi aku juga tidak bisa memastikan. Karena waktu itu posisi tidurnya memunggungi aku. Jujur setelah kejadian di gazebo tadi, aku agak was-was. Ada perasaan menyesal juga kenapa berani-beraninya coba mengintip ke kamar sebelah. Karena jadi begini akibatnya. Setelah sudah berada di dalam kamar, beberapa kali aku masih mendengar suara anak kecil itu dari kamar sebelah. Samar sih, tapi masih kedengeran. Itulah salah satu sebab aku masih belum bisa tidur juga. Waktu itu, lampu kamar sengaja aku biarkan gelap seluruhnya. Sedangkan lampu di dekat pintu depan dan lampu di kamar mandi aku biarkan menyala. Oh iya, kamar mandi dan kamar tidur dipisahkan oleh dinding yang sebagian besarnya terbuat dari kaca bening. Jadi, dari tempat tidur kami dapat melihat langsung ke dalam kamar mandi. Begitu juga sebaliknya. Tentang dinding kamar mandi ini sebelumnya tidak jadi masalah ya. Tapi ketika sudah tengah malam begini dan ditambah kejadian aneh sebelumnya, aku jadi sedikit was-was. Karena menoleh sedikit saja ke kanan, aku sudah bisa melihat ke dalam kamar mandi yang besar itu. Saat jam masih menunjukkan jam 1 lewat sedikit, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Ada obrolan lagi. Tapi kali ini, suara obrolan bukan berasal dari kamar sebelah lagi, tapi dari depan kamar kami. Dan karena penasaran, aku kemudian bangun dari tempat tidur, lalu berjalan perlahan ke arah pintu. Makin dekat ke pintu, makin jelas terdengar perbincangan itu. Dan sama seperti sebelumnya, perbincangan kali ini juga terjadi antara seorang bapak dengan anak perempuan. Waktu itu aku terus melangkah pelan mendekati pintu. Sampai akhirnya langkahku terhenti ketika mendengar kalimat percakapan yang membuat bulu kudukku berdiri. Kamu mau masuk? Kata suara lelaki dewasa. Mau, Pak? Jawab suara anak kecil. Mendengar percakapan itu terjadi persis di depan pintu kamarku, saat itu juga aku berhenti melangkah. Anehnya, setelah itu percakapan juga berhenti. Suasana pun menjadi hening, bahkan sangat hening. Kemudian aku berjalan lagi menuju tempat tidur. Waktu itu masih sepi, belum ada suara-suara lagi. Tapi ya tetap saja, perasaanku masih tidak karuan. Di atas tempat tidur pun, lagi-lagi aku belum bisa juga memejamkan mata. 1 menit, 2 menit, 5 menit, tidak ada apa-apa. Tapi entah berapa menit kemudian, aku menahan nafas karena mendengar sesuatu. Ada suara tawa anak kecil itu lagi. Tapi kali ini bukan berasal dari kamar sebelah. Bukan juga dari luar kamar. Tapi di dalam kamar. Suara cekikikan anak kecil itu terdengar jelas, karena sumber suara sepertinya memang sangat dekat, yaitu dari lorong pintu. Ketika masih sangat ketakutan mendengar suara tawa itu, tiba-tiba aku melihat sesuatu. Sesuatu yang sungguh sangat menyeramkan. Memang belum secara langsung, tapi dari sudut mata aku melihat ada orang di dalam kamar mandi. Berdiri menghadap kamar, menatap ke tempat tidur. Dari perawakannya, sosok itu adalah seorang lelaki yang mengenakan jubah mandi. Dan karena aku terlalu takut, aku masih belum berani menatapnya langsung. Aku yang masih sangat ketakutan akan kehadiran sosok lelaki di kamar mandi, tiba-tiba melihat sosok anak kecil perempuan berumur sekitar 5 atau 6 tahun dari lorong pintu. Dia berlari kecil di dalam kamar sambil tertawa riang. Anehnya, sama sekali tidak terdengar suara langkah kaki. Yang terdengar justru hanya suara tawanya saja. Waktu itu, aku yang masih sangat ketakutan, bingung harus berbuat apa. Aku hanya berharap istriku tetap lelap dalam tidurnya. Pokoknya jangan sampai dia merasakan teror ini juga. Rasanya agak lama anak kecil itu berlarian di dalam kamar. Yang lebih mengerikan lagi, dia beberapa kali berlari di dekatku.
berlari tepat di samping tempat tidur. Dan dengan wajah pucatnya, sesekali dia menatapku. Bukan hanya menatap malah, tapi tersenyum datar tanpa ekspresi ke arahku. Sampai akhirnya anak kecil itu pun berhenti berlari. Dia berhenti di pojok kamar, tepat di samping lemari TV. Dia diam di sudut itu, berdiri dalam remang gelap menatap ke arahku. Dan entah apa yang ada dalam pikiranku, tiba-tiba aku menoleh ke arah kamar mandi. Dan di dalam kamar mandi, aku masih melihat sosok bapak berjubah mandi itu. Masih dalam posisi yang sama, diam menatap ke tempat tidur. Di titik inilah nyaliku mulai goyah. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa. Sambil terus memejamkan mata, aku meminta pertolongan darinya. Tiba-tiba, istriku membalikkan badannya lalu memelukku dengan erat. Papi. Dia menyebut namaku dengan suara gemetar ketakutan. Berdoa, Mi, bisikku. Saat inilah aku sadar kalau ternyata istriku juga mendengar dan melihat semuanya. Cukup lama kami berdoa sambil terpejam. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian aku berani membuka mata. Dan sosok seram bapak dan anak itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada di dalam kamar lagi. Udah gak ada, Mi. Pi, kita harus pergi dari sini. Aku gak mau. Serem, Pi. Istriku bilang begitu. Ya sudah, tanpa berdebat aku langsung setuju. Bergegas kami berganti baju lalu keluar kamar. Pergi menuju tempat kendaraan kami diparkir. Apakah teror ini sudah selesai? Belum, saudara-saudara. Perjalanan dari kamar kami menuju tempat parkir kendaraan cukup jauh, kurang lebih 5 menit berjalan kaki. Dan selama perjalanan itu, suasananya sangat sepi karena memang masih jam 2 pagi. Ditambah lagi, hotel ini memang sepi juga penghuninya. Waktu itu, kami cukup terburu-buru menuju parkiran. Berjalan secepat mungkin agar segera sampai. Entah ketika sudah berapa menit perjalanan, kami yang tadinya hanya bergandengan tangan, tiba-tiba istriku memeluk erat. Sepertinya dia kembali terlihat ketakutan. Sebelah kiri, Pi, balkon atas, bisiknya. Aku pun refleks menoleh ke tempat yang dia maksud. Dan benar saja, di salah satu villa bertingkat, di balkon atasnya, ada berdiri sosok bapak berjubah mandi dan seorang anak kecil perempuan. Sosok-sosok itulah yang sepertinya tadi mampir ke kamar kami. Mereka berdua berdiri memperhatikan dalam remang gelap. Langkah kami pun semakin cepat saat melihat pemandangan mengerikan ini. Syukurlah, akhirnya kami sampai juga di parkiran. Setelahnya kami bergegas meninggalkan hotel, mencari tempat di mana masih ada orang berkegiatan. Pagi harinya kami kembali ke hotel. Bukan untuk menginap di sana lagi, tapi untuk mengambil barang-barang kami. Kami memang memutuskan untuk tidak jadi menginap selama 2 malam di sana, tapi lebih memilih pindah ke hotel lain. Singkat kata, setelah sarapan, kami pun langsung check out. Kala itu ada percakapan dengan resepsionis ketika kami menyerahkan kunci. Pak, maaf kemarin tasnya ketemu, tanya mbak resepsionis. Oh iya, ketemu mbak, kan dianterin oleh pegawai hotel. Maaf saya belum ngasih tahu ya, jawabku. Oh gitu, maaf pak, bapak ingat pegawai hotelnya siapa? Tanyanya lagi. Sepertinya pegawai magang, soalnya berseragam hitam putih, jawabku. Oh, iya pak. Ketika menjawab ini, ekspresi mbak resepsionis kelihatan aneh. Bicaranya gugup, gak tahu kenapa. Tapi kami tidak ambil pusing dengan hal itu, karena kami cuma ingin cepat-cepat pergi dari hotel menyeramkan ini. Setelah selesai, kami pun kembali ke mobil dan langsung pergi. Tapi karena masih penasaran, ada yang tidak beres. Sebelum benar-benar keluar dari area hotel, di depan pos satpam, aku berhenti lalu turun dari mobil. Pak, kemarin di sini ada karyawan magang yang berseragam hitam putih. Sekarang orangnya di mana ya? Saya cuma mau berterima kasih karena sudah mengantarkan tas saya kemarin malam. Tanyaku kepada Pak Satpam. Wah, di sini sudah lama gak ada pegawai magang, Pak. Gak ada juga karyawan berseragam hitam putih. Mungkin Bapak salah lihat, karena kalaupun ada, saya pasti tahu. Begitu jawaban Pak Satpam.
Ngeri banget gak sih? Jadi yang nganterin tas aku kemarin malam siapa? Hai, cukup sekian cerita malam ini. Terima kasih banget yang sudah nyempetin waktu buat dengerin dari awal sampai habis. Saya harap kalian suka. Terus dukung saya dengan selalu dengerin cerita-cerita saya ya. Buat yang suka cerita malam ini, silahkan klik tombol like. Dan jika kalian berkenan, minta dukungannya dengan klik tombol subscribe channel ini. Sugeng Dalu!